Selamat datang di YouTube channel Inspirasi Baking bersama saya Bangun Gembil. Kali ini kita akan bikin olahan simpel, yaitu adalah roll cake. Di mana metode yang kita gunakan adalah all-in method. Seperti apa? Yuk kita lanjut aja ke proses pembuatannya. Nah, tadi kita sebut adalah metodenya all-in, di mana semua bahan itu kita kocok menjadi satu. Tetapi ada yang dipisahkan, yaitu adalah margarin ataupun minyak yang sudah kita lelehkan. Jadi kalau minyak nggak perlu dilelehkan. Nah, bahan-bahannya yang kita pakai jelas kita menggunakan tepung terigu super premium fusion dari Sri Boga. Itu kita menggunakan adalah Yokozuna Fusion. Nah, kenapa pakai Yokozuna Fusion? Kita nggak perlu lagi menambahkan starch seperti maizena dan lain sebagainya untuk menimbulkan gluten yang lebih rendah. Tetapi kita langsung aja pakai satu jenis tepung dengan penambahan, kalau mau cukup dengan penambahan susu bubuk aja. Gitu. Kita masukin tepung susu bubuk, masuk di atas telur ya, ini ada telur ya. Terus gula pasir masuk. Nah, emulsifier ini bisa dua tahap, bisa di awal ataupun bisa setelah ini tercampur. Tapi kalau saya namanya all in, ya udah masuk semua jadi satu. Oke. Terus karena ini adalah green tea roll cake, jadi saya tambahkan pure matcha, saya tambahkan sedikit air ya untuk saudara melelehkan, masuk di awal aja. Nah, begitu mudahnya all in karena cuma cemplung aja udah jadi. Oke, langsung aja kita mixer. Nah, untuk tahap pertama kita gunakan speed rendah dulu ya, agar tepungnya tidak kemuka. Naikin speednya satu persatu. Oke, sampai nantinya mengembang dan terjadi kayak apa ya, kita sebutnya kayak soft cake atau jambul petruk bahasanya, kurang lebih seperti itu. Baru kita masukkan margarin yang kita lelehkan. Nah, teknik margarin dilelehkan itu mudah aja. Saat teman-teman melelehkan tidak perlu sampai terpisah antara air dan juga lemaknya kayak gitu. Oke, di tahap ini kita bisa melakukan koreksi warna. Setengah mengembang, kita tinggal tambahin aja pasta green tea-nya atau pasta matchanya. Langsung kita tuangkan margarin secara perlahan aja dengan speed rendah hingga tercampur rata. Nah, memang kalau all in ini tidak sampai kental seperti kalau kita menggunakan sponge method biasa yang secara bertahap, karena sudah ada tepung dan bahan lainnya, jadi tidak akan mengembang sekencang itu. Sudah, kita bantu dengan rubber spatula untuk meratakan adonannya. Setelah margarin itu kita taruh, biasanya kan tidak akan tercampur rata kalau dengan menggunakan balois pada mixer ya. Jadi kita harus angkat, lipat balik seluruh bagian. Tuh, jadi ada masih kayak gini nih, margarin yang belum rata. Nah, ini tugas kita secara manual, ini kita ratakan. Tidak usah terlalu cepat. Jadi adonannya kayak gini ya, jatuhnya enak, tidak encer, juga nggak terlalu kental. Nah, untuk resep tadi kita menggunakan loyang 30x30. Nah, cuma saya kebetulan adanya nih yang tingginya nih lebih dari 5 cm ya, jadi ini tinggi banget. Kalau bisa teman-teman pakai yang 4 cm sampai maksimal 5 cm aja cukup. Tapi ini bisa dipakai. Kita tuang adonannya. Oke, warna yang kita dapetin pastel, soft, hijaunya. Jadi nanti hasilnya juga jadi nggak terlalu jerang-jereng gitu loh teman-teman. Nah, ini ambil adanya, kita ada sumpit panjang ya, ini sumpit mie ayam. Atau kalau lebih bagusnya teman pakai tusuk gigi atau tusuk sate. Dibikin alur untuk mengangkat atau mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terjebak di dalam adonan. Ya, dua sisi. Begini aja. Nah, setelah itu kita banting sedikit aja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, di situ kalau bisa dilihat lebih dekat lagi, itu akan kelihatan udara itu terangkat dari bawah ke atas. Tuh. Tuh. Jadi bluk dia langsung jadi padatan. Nah, tujuannya adalah pori-pori pada cake tersebut itu lebih rapat, lebih bagus gitu. Ya. Oke, ini kita oven dengan suhu 185 derajat Celcius kurang lebih 18 menit.
Api atas, api bawah. Ketika kita bicara atau membahas tentang all-in method itu bisa digunakan untuk dua produk ya. Kayak misalnya kita buat sponge cake, dan yang tadi kita buat adalah roll cake. All-in method juga harus didukung dengan kualitas telur yang bagus. Jadi kualitas telur yang bagus ditandai dengan tidak cairnya putih telur pada bagian telur. Terus warna kuningnya juga cerah dan telurnya bersih. Biasanya ketika kita mendapatkan telur yang bagus, pengembangan pada all-in method itu akan berlangsung dengan cepat, walaupun mungkin keadaan emulsifiernya pada saat itu kita dapatkan tidak dalam keadaan optimal. Nah, begitu sebaliknya, ketika kita tidak mendapatkan telur yang berkualitas baik, kita bisa mengoptimalkan emulsifier atau cake emulsifier yang kita gunakan dengan performa yang lebih baik. Ditandai dengan apa? Biasanya emulsifier yang harganya mahal itu pasti akan mendompleng kualitas telur yang mungkin keadaannya tidak baik. Atau penggunaan emulsifier yang kualitasnya baik biasanya lebih sedikit daripada emulsifier yang kualitasnya mungkin ekonomis kayak gitu. Jadi kita bisa bedakan dari situ. Habis itu bahan-bahan lain, tepung terigu. Kita tidak perlu lagi kalau kita menggunakan Yokozuna Fusion, tidak perlu lagi kita menambahkan starch. Karena proteinnya sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan protein pada pembuatan cake atau sponge cake ataupun soft cake yang akan teman-teman buat. Nah, jadi jangan ragu lagi. Siapin di rumah tepung terigu Yokozuna Fusion untuk aplikasi soft cake ataupun jiggly cake ataupun moist cake di rumah Anda. Oke, ini sudah matang. Kita tinggal angkat aja. Cantik sekali. Nah, di tahap ini boleh kita tambahkan benturan atau hentakan sedikit ya. Nah, sekali aja. Jadi seperti ini teman-teman. Ada satu tips di mana saya tidak mengoleskan lemak ataupun minyak ataupun margarin di sisi-sisi loyang. Jadi loyang tersebut hanya saya beri alas loyang yang dasarnya saya berikan sedikit olesan aja untuk menempelkan alas loyangnya atau kertas baking atau anti lengket tadi. Nah, di bagian kanan kirinya atau sisi loyangnya teman-teman jangan pernah memberikan lemak atau margarin. Nantinya dia akan menimbulkan kayak susut pada cake setelah matang. Jadi kita harapkan cake itu akan tetap stay aja, bentuknya tetap persegi kotak gitu ya, atau persegi dan tetap bagus. Rata, tidak akan turun ataupun lainnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi tidak perlu memberikan olesan atau lemak apapun di bagian kanan kiri loyangnya. Ini kita tunggu sampai dingin, baru kita akan bikinkan krim matchanya untuk nantinya kita gulung. Nah, karena kita mau isi dengan whipped cream, jadi kalau misalnya ini hangat digulung kan nanti whipped creamnya akan cair atau meleleh. Jadi kita dinginkan dulu, ini benar-benar dingin. Enaknya kalau pakai tepung terigu Yokozuna Fusion, itu tuh nggak akan kaku atau patah pada saat digulung. Kita buktikan ya. Ini sudah benar-benar dingin. Kita lepas dulu. Teman-teman suka yang isinya banyak atau tidak? Ini kalau yang umurnya masih muda-muda suka yang isinya banyak seperti ini. Kalau sudah agak kayak saya yang ngurangin gula, ini udah saya turunkan. Oke. Udah tinggal diratain aja. Di bagian belakangnya agak tipis. Kita tebalkan di bagian depannya saja. Setelah itu, kita gulung. Oke, kita gulung. Tinggal tarik aja ya teman-teman. Nah, setelah udah kepentok di ujungnya, ini tinggal di press perlahan. Dorong. Nah, sampai mentok ya. Tuh. Kalau udah seperti ini, udah selesai. Lihat dari pinggirnya, rapat. Berarti dipastikan seluruh bagiannya sudah tertutup rapat. Oke, setelah di roll hasilnya tuh seperti ini tadi ya. Ini sudah aku potong bagian ujungnya biar kelihatan jelas bagian dalamnya. Setelah itu kita potong kurang lebih 2 jari. Ini ukuran saya besar. Tapi kalau teman-teman mau bikin ukuran kecil juga boleh.
Gunakan pisau yang tajam. Tarik. Nah, jadinya seperti ini. Cantik banget, pori-porinya halus, warnanya juga soft, kalem, tidak jerang-jereng. Nah, inilah adalah green tea roll cake. Jangan lupa dia selalu tepung terigu Yokozuna Fusion. Nggak perlu ribet lagi untuk menambahkan tepung starch lainnya untuk memperingan tekstur dari cake yang kalian ingin buat. Terus, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, resep-resep lainnya, teman-teman juga bisa buka web kami di www.sribogastripfloormill.com untuk mendapatkan beberapa tips atau resep lainnya. Dan jangan lupa tonton video di channel YouTube Inspirasi Baking. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.